Fadlillah, anugerah Allah itu lebih khusus daripada rizki. Berusaha jangan niat mencari rezeki, jangan. Berbahaya. Kenapa? Sebabnya dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah, ar-rizku yasmalul halala wal haram. Rizki itu termasuk nang halal dan haram. Makanya doa rizkan halala, jangan supaya rezeki nang halal. Kalau kita berniat mencari rezeki, nah itu salah. Rezeki itu bisa halal, bisa haram. Jadi niat kita berusaha itu mencari fadlillah, anugerah Allah. Nah, itu niatnya. Qala al-imam Al-Arif billah Ahmad ibnu Atta'illah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka bit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Hikmah yang kedua daripada Al-Hikam, berkata Al-Imam Al-Arif billah Ahmad bin Atta'illah, bermula menghendakinya engkau akan tajrid serta menempatkan Allah akan engkau pada asbab, maka yang demikian itu merupakan keinginan jahat yang tersembunyi. Dan menghendaki engkau akan asbab serta menempatkan Allah akan engkau pada tajrid, itu merupakan penurunan daripada himmah yang tinggi. Nah, itulah hikmah yang kedua daripada Al-Hikam Ibnu Atta'illah. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ahli tafsir yang lain ada mengatakan melainkan untuk mengenalku. Jadi artinya bahwa kita ini dijadikan oleh Allah untuk beribadah, untuk beribadah. Itulah tugas kita ada di muka bumi ini. Kita dijadikan Allah untuk beribadah. Maksudnya adalah fungsi utama daripada kita ini mengabdi kepada Allah. Walaupun di dalam diri kita ada fungsi-fungsi lain, tetapi intinya adalah menunjang untuk ibadah. Nabi Yahya alaihi salam waktu berumur di bawah 10 tahun, masih kanak-kanak, beliau berjalan dari rumah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke rumah, masih anak-anak. Dibawai, diajak oleh kakanakan. Yahya, kita bermain-main, yuk sini. Nabi Yahya menjawab, ma khuliqtu lihadza, aku tidak dicipta untuk bermain-main. Ini seorang anak kecil yang sudah mengerti tentang kejadian dirinya. Dibawai bermain-main, dijawab ma khuliqtu lihadza, aku tidak dicipta untuk ini.
Karena manusia adalah dicipta untuk beribadah. Artinya bukan kada boleh kita berdagang, bukan kada boleh kita bersenang-senang, bukan kada boleh kita istirahat, bukan kada boleh kita berusaha, kada. Boleh itu. Tetapi apabila sampai masanya ibadah, kembali kepada ibadah. Kegiatan apapun, usaha apapun, pekerjaan apapun, bila sudah tiba waktu ibadah, mesti ibadah. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Dan itu menunjukkan kita adalah manusia yang sihat, manusia yang sempurna akalnya. Artinya apabila kita ini asik bekerja, asik bermain, asik bersenang-senang, tanpa memperdulikan waktu ibadah, itu menunjukkan ada kesalahan di dalam jiwa kita. Ada error dalam diri kita. Ada salah yang mesti dibaiki. Yang mesti dibaiki. Asik berdagang, kada tahu hukum Allah halal haram. Asik berdagang, kada tahu waktu sembahyang. Terus berdagang, bertani, bekerja. Ibadah dilupakan. Ini error manusia nih. Kenapa? Karena kada sesuai dengan penciptaannya. Dia dicipta untuk ibadah. Pernah kita contohkan untuk lebih mudah mengerti dengan handphone, HP. HP itu dicipta fungsi utama untuk apa? Untuk komunikasi. Itu utama. Untuk bepandir kawan di sini lawan jauh di sana. Itu fungsi utama HP. Tetapi di dalam HP itu ada kamera. Dalam HP itu ada pemutar lagu. Dalam HP ada kalkulator. Dalam HP ada permainan. Itu hanya sebagai penunjang. Tapi intinya adalah untuk komunikasi. Nah, sebuah HP yang baik, HP yang baik nih, kita mutar lagu, mengaji umpamanya, putar mengaji. Datang panggilan dari jauh datang, ampihnya mengaji HP, ada panggilan ya. Putus lagu, putus apapun putus, panggilan datang. Karena HP ini fungsi utama memang untuk panggilan itu. Fungsi utama untuk panggilan. Rawatan menghitung kalkulator di HP. Masuk SMS, pajah kalkulatornya. Timbul pesan masuk ya. Karena fungsi utama HP memang itu, komunikasi. Nah, bila HP kita demikian, berarti baik HP-nya. Baik ini HP. Tapi apabila kita asik memutar lagu, putar lagu, panggilan orang kada masuk lagi, SMS kada masuk lagi, aur lagu harus berbunyi, ini HP error. HP ini sudah kada diris lagi. Kenapa? Panggilan orang kada masuk. Karena memutar lagu, memeriksa gambar, kada masuk lagi panggilan orang. Ini HP sudah perlu dibaiki. Dan HP ini murah, rusak. Murah nih HP. Bilang kada berharga lagi, karena fungsi utamanya kada berfungsi. Nah, demikian manusia yang sibuk dengan pekerjaan tanpa menghiraukan ibadah, ini manusia adalah murah harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekedar perbandingan fungsi kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kan bukan kada boleh kita bekerja, bercari, berkabun, boleh. Tapi ingat,
Kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita seringkali memikirkan perluasan usaha. Ada usaha ini tangkap dan menguntungkan. Ada usaha ini tangkap, ini menguntungkan. Ada usaha ini ambil, habis waktu untuk usaha. Tetapi untuk ibadah kita kadang-kadang mengadakan perluasan. Mulai umur 30 sampai 60, ini tutupang wirid, kan ada pertambahan, berubah kurang lagi. Yasin, dia Yasin bermaghrib semacam. Berpuluh-puluh tahun, kadang ada peningkatan. Tapi kalau usaha, bikin ini, ulah itu, tambah ini, macam-macam usaha. Selalu ditambah pemasukan. Tetapi pemasukan ibadah kita berkurang. Makin tua makin kurang, makin tua makin kurang. Nah ini error juga nih. Ini error juga. Nah jadi selalu kita ingat bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Ada orang-orang dahulu yang ditulis di tangannya. Di tangan ditulis khuliqtu lil ibadah. Aku dicipta untuk ibadah. Jadi bila hendak kemana-mana, oh aku dicipta untuk ibadah. Bukan untuk kedakaruan, bukan untuk itu ini. Aku dicipta untuk ibadah. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi tugas kita ini ibadah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana. Karena ibadah ini memerlukan berbagai macam. Ibadah memerlukan kekuatan tenaga supaya bisa bergerak. Supaya bisa sembahyang, supaya bisa naik haji, supaya bisa umrah, itu perlu kekuatan. Makanan, minuman. Untuk beribadah kita perlu pakaian. Untuk beribadah kadang-kadang perlu kendaraan. Untuk beribadah perlu tempat. Banyak keperluan kita agar kita bisa beribadah. Nah, untuk mencukupi keperluan kita beribadah ini, Allah ada menyediakan dua tempat yang kita duduki, yang kita jalani. Untuk mendapatkan keperluan ibadah, ada dua cara yang diberikan Allah. Ada dua tempat yang diberikan Allah. Pertama namanya asbab. Yang kedua namanya tajrid. Nah, ya tadi iradatuka tajrid ma'a ikamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a ikamatillahi ta'ayyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi ada dua untuk mencukupi kebutuhan ibadah nih. Ada asbab, ada tajrid. Asbab ini apa artinya? Ya sebab bekerja, berdagang, bertani, menuri, beternak, jadi guru, pegawai. Ini asbab. Artinya apa? Dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui pekerjaan-pekerjaan. Nah ini asbab maknanya. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ untuk mendapatkan keperluan ibadah. Inya menure lebih suka hanya kau masak, berdagang kayak hanya nukar baju, berdagang hanya kawan nukar ini untuk ibadah. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ. Nah yang kedua, ada orang yang ditempatkan Allah di satu makam namanya tajrid. Ini orang dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya kada perlu berusaha. Dia telah dicukupi. Contohnya warisan banyak.
banyak isi warisan. Ini kada becarian. Bulan ini datang nang saham di anu. Bulan akan datang nang di anu. Di rumah aja begana, datangan duit ke rumahnya. Nah ini orang ditempatkan Tuhan di makam tajrid ngarannya. Kan ada ya kalau kayak itu orang. Nang kada bausak betoko kada, beternak kada, betani kada, apa kada. Tapi duit banyak beisi datangnya, sarabanya ada, beribadah apa kawa. Nah ini ngarannya di makam tajrid, di andak Tuhan orang ini. Nah para muhibbin rahimakumullah, apabila kita ditempatkan Tuhan di makam, di tempat yang namanya asbab, nah lalu kita hendak berpindah ke makam tajrid. Aku ampih dah berdagang, ampih bahuma, ampih menurih, aku hendak beribadah aja lagi. Dagangan semuaan tutup habis sudah lagi. Aku hendak beribadah. Duit nak datang-datang kada-kada tersarah. Pokoknya aku beribadah. Nah, ini orang keinginannya jahat yang tersembunyi. Nah, ini orang ini ada kejahatan yang tersembunyi. Kenapa? Karena Tuhan menempatkannya di tempat namanya asbab. Hendak berpindah, hendak di rumah aja begana lagi, pasar kada turun lagi. Nah ini orang ada syahwat khafiyah, ada keinginan jahat yang tersembunyi. Orang yang selama ini duduknya ditempatkan Allah di makam tajrid, sudah nyaman nih, tiap bulan ada kiriman, tiap bulan ada, kada pernah talantar memakan pakai apa cukup. Berpikir nukar kabun, anak bakabun lagi na aku nih. Nah, anak bakabun, padahal bertahun-tahun dak begana di rumah aja, beribadah gawean datang duit. Kalinya membuka kios di muka rumah. Nah, membuka kios. Ini ngarannya inhitat minal himmatil aliyah. Ini turun tingkat ngarannya. Turun ini. Ada penurunan himmah yang tinggi. Inhitatun minal himmatil aliyah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sekarang kita mengetahui di mana Allah menempatkan kita. Ini yang perlu kita tahu. Apakah Allah sekarang ini menempatkan kita di satu tempat yang namanya asbab untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ataukah sekarang ini Allah sudah menempatkan kita di makam tajrid untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ini perlu diketahui. Tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di makam asbab, nang berdagang, bertani, bekerja, tandanya orang yang direstui Allah untuk itu. Ada 6 tanda. Bila 6 tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah duduk di situ. Jangan hendak pindah ke makam tajrid, ke makam nang kada berusahaan lagi. Tetapi bila mana 6 tanda ini ada sesuatu nang kada kita miliki, kada bisa kita dapatkan, berarti itu isyarat kita mesti pindah kepada makam tajrid. Nah, demikian pula sebaliknya, makam tajrid. Apakah dia di makam tajrid ini sudah diridhai Allah? Ada tandanya. Bila tandanya ini kada pas, berarti itu isyarat agar pindah kepada asbab berusaha. Nah sekarang kita mengetahui apakah usaha kita ini diridhai Allah. Bila diridhai Allah, ini tarusakan aja berusaha. Jangan berampi-ampi sampai mati berusaha. Sampai mati.
Jangan ampe-ampe kalau memang di situ diridai Allah. Nah, tandanya apa? Satu, husulul kifayah wal muasah lil fuqara wal masakin. Pertama, usaha kita yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita dan bisa membantu orang lain. Dagangan kita, usaha kita, hasilnya itu cukup untuk kebutuhan kita, bahkan bisa membantu orang lain. Satu. Yang kedua, la yulhihil asbab an zikrillah. Usahanya yang selama ini dia jalankan kadang melalaikan dia daripada zikrillah. Sembahyang berjamaah nyakawa, ini tokonya para ke masjid, yang berjamaah kawa, ke pengajian aktif, kada terganggu, baca Quran sekian juz sehari kawa, usahanya kada mengganggu dia daripada zikrullah. Nah, ini tanda yang kedua, tanda kita ini diridai Allah dalam kedudukan berusaha. Yang ketiga, la yajurruhul asbab ila ma harramahullah. Usaha kita ini kadang menarik, membawa kepada yang diharamkan Allah. Nah, usaha kita nih kadang menarik kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Kadang-kadang ada usaha itu yang bisa membawa kepada yang diharamkan Allah. Ini kada usahanya ini murni, kada membawa kepada yang diharamkan Allah. Satu contoh, sekarang ada usaha. Nah, kita kada kawa berusaha itu kalau kada membuka rekening di bank. Contohnya, karena perusahaan-perusahaan tuh nya kada hakun kita berkirim duit lawan sales nya kada percaya. Jadi kita ini mesti maulah rekening maka di bank. Nah, maka di bank nang berbunga banknya, lain bank nang kehendak kita kada bank nang ditunjuk inya. Itu ada bunga dapat kaina kita dari simpanan kita, karena mulai rekening pasti ada menabung, ada mau liur basi aja mulai rekening itu ada duitnya. Nah, hendak berusaha ini mesti membuka rekening di bank, maka bank ini riba, mau kada mau riba. Ini ngarannya sudah membawa kepada yang diharamkan. Nah, bila macam itu berarti usaha kita ini sudah kada diridai Allah. Nah, cari usaha lain nang kada menarik kita kepada yang diharamkan Allah. Banyak usaha lain nang kada menarik nang diharamkan itu. Yang keempat, muasyaratul abrar. Dia berusaha tetapi sepergaulan dengan orang-orang baik. Usaha ini usaha orang baik-baik. Yang kelima, mujanabatul asrar, dia menjauhi orang-orang jahat. Nya kawa usahanya itu kada berhubungan lawan orang-orang jahat. Ahli sugok, ahli mafia, ahli apanya kan kawa kada berhubungan dengan itu. Karena usahanya kada sangkut paut lawan bubuhan itu. Yang keenam, husulun niyati salihah, adanya niat yang saleh. 6 perkara tuh. Bila selama ini usaha kita ada 6 perkara itu, berarti kita diridai Tuhan duduk di situ. Jangan berpindah-pindah. Baik berpindah usaha atau berpindah
kepada kada berusaha. Jangan. Itu sudah alamat. Coba bayangkan kita ada berisi usaha pemasukan nih. Cukup bahkan lebih. Ibadah sedikit pun kada terganggu. Kada membawa kepada yang haram. Kakawanan orang yang baik-baik. Orang yang jahat-jahat jauh. Niat yang baik ada. Usaha apa lagi yang baik pada itu. Karena ini memang diridhai Allah usahanya nih. Ukur aja usaha kita nih. Pas kada itu. Bila kada pas, usaha kita kada diridhai Tuhan. Kita mesti pindah pada usaha itu. Kalau hendak baik, kalau hendak selamat. Bila ditarusakan bahaya. Kada percaya buktiakan lah kaina. Kalau kita berusaha macam-macam dah usaha dicari, kada mau cocok. Berusaha ini gagal, berusaha ini gagal, cari usaha ini kada mau baik juga berusaha, macam-macam cara sudah ada yang baik, cuma ada haramnya. Ada yang baik cuma di lingkungan orang-orang jahat. Ada yang baik usaha cuma kada kawasan bahayang, ribut. Nah, bila macam itu kita harus pindah. Pindah ke mana? Pindah ke usaha yang baik. Bila kadada juga, pindah ke makam tajrid. Nah, pindah ke makam tajrid. Pindah ke makam tajrid lagi. Dan bila Allah memerintahkan kita ke makam tajrid, itu Allah bertanggung jawab. Ada pacang kelaparan kita ada. Ada pacang susah ada. Karena ini Allah yang memindahkan kita ke makam tajrid. Kalau kita berpindah seorang, nah itu bahaya. Bahaya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam usaha itu diperlukan juga niat yang baik. Karena usaha ini menentukan sabilillah atau sabilis syaitan itu diniat. Usaha sama, turun katuku sama, buliknya sama, bulihinya duitnya sama. Tapi saya kong niatnya salah, fisabilis syaitan. Saya kong niatnya baik, fisabilillah. Nah, jadi niat. Orang yang usahanya diridai Allah itu dia mudah untuk mendapatkan niat-niat yang baik itu. Apa niat yang baik? Kita berusaha. Satu, ibtigha'u fadlillah. Kita berusaha itu mencari anugerah Allah. Anugerah Allah. Fadlillah, anugerah Allah itu lebih khusus daripada rezeki. Berusaha jangan niat mencari rezeki, jangan. Berbahaya. Kenapa? Sebabnya dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah ar-rizku yasmalul halala wal haram. Rezeki itu termasuk yang halal dan haram. Makanya doa rizkan halala, jangan supaya rezeki yang halal. Kalau kita berniat mencari rezeki, nah itu salah. Rezeki itu bisa halal, bisa haram. Jadi niat kita berusaha itu mencari fadlillah, anugerah Allah. Nah, itu niatnya. Karena anugerah Allah itu, fadlillah itu dicontohkan dalam Al-Quran. Dalam surat Jum'ah. Fa'idha qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullah katsira la'allakum tuflihun. Nah, jadi artinya anugerah rezeki, anugerah Allah itu letaknya di antara dua zikir. Fa'idha qudiyatis salatu, bila tuntung sembahyang,
Fantasiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Wazkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah. Nah, jadi berusaha itu hendaknya turunnya berdoa, berzikir. Nah, di toko pun berzikir dan berdoa juga. Itu dapat anugerah Allah. Jadi niat yang pertama itu berusaha anugerah Allah nang dicari. Apadzillah tadi. Nah, di antara niat berusaha aunul muslim, menolong orang Islam. Menolong orang Islam. Karena orang nang katuko datang itu orang nang perlu. Apalagi jual obat. Nah, berjual apa lagi? Orang-orang perlu. Jadi buka toko sahajaku menolongi kaum muslimin. Ya mah haraga jangan terlalu tinggi kada menolongi ngarannya. Nang sadang-sadang aja haraga. Ini menolongi niat nih. Orang berhutang dihutangi kan menolongi. Niatnya menolongi orang muslim. Ini contoh-contoh usaha kita yang diridai Allah. Idza wajada ma dzukir la yantaqilu ila tajrid illa bi amri syaikhihi aw bi isyaratin wadihatin ka ta'azzuri ma dzukir min kulli wajhin. Apabila dia mendapatkan tanda-tanda yang disebutkan tadi, dia tidak boleh pindah ke makam tajrid kecuali perintah gurunya. Nah, kecuali perintah guru. Dan ini berusaha padahal bagus. Semua tanda yang baik itu sudah ada padanya. Cuma aja guru macam pindah. Sekarang ikam kawani aku di rumah aja begana, aku makan jo ikam. Nah, terpaksa mau ada mau. Ampe berusaha tuh. Ada jalan lain lagi ampe. Tajrid karena perintah guru. Au bi isyaratin wadihah, atau ada isyarat yang nampak seperti uzur yang disebutkan dari segala sisi. Kada kawa berusaha cobai ini, kada kawa. Cobai berusaha ini untung cuma terganggu ibadah. Berusaha ini kau beribadah rugi. Berusaha ini akhirnya kembali kepada nang haram. Kada kawa dicoba-coba semacam-macam, kada kawa jo ibadah usaha nang baik. Nah, itu artinya isyarat dari Allah pindah. Jangan di situ lagi begana. Kada usah lagi beribadah aja sudah kepada Allah. Nah, pindah ke makam tajrid ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian orang-orang yang sekarang ditempatkan Allah di makam tajrid, itu ibu-ibu rumah tangga yang dicukupi suaminya, itu makam tajrid. Tugas ibu-ibu apa di rumah? Kemarian datang duit segan dapur, segan itu, segan ini dikelola oleh ibu rumah tangga. Itu sudah makam tajrid. Jangan nak berusaha menambah usaha bini-bini nih. Kalau sudah dicukupi. Nah, alamatu ikamatillah fit tajrid, alamat Allah menempatkan dia di makam tajrid, makam nang kada beusahaan. Pertama, yassara lakal kifayah. Allah mudahkan bagi engkau kecukupan. Selama ini kita kada berusaha apa-apa, berdagang apa kadada, umpat saham di mana kadada, apa kadada. Tapi selalu cukup. Makan, pakai apa, cukup aja datangnya. Itu satu. Ini tanda bahwa Allah menyuruh kita, ini aja sudah kada usah berusaha. Yang kedua, tandanya ja'ala nafsaka mutmainnatan 'inda adami husuliha.
Allah jadikan diri engkau tentram tenang ketika ketiadaannya. Kada ada duit, kada ada makanan, tenang, sabar, kada ada keluh kesah. Allah jadikan hatinya seperti itu. Yang ketiga, ada mutama lima fi aidin nas, tidak ada tamak kepada milik orang lain. Kada ada menghendaki ampun orang, kada ada hendak supaya diberi orang, kada ada hendak supaya diinjami orang, kada ada. Yang keempat, safa'u waqtika 'alal istighal bi ibadatillahi ta'ala, bersihnya waktu engkau sibuk dengan ibadah. Kita hari-hari ini sibuk waktu penuh dengan ibadah. Belajar, mengajar, beribadah, zikir, Quran, apa habis sudah waktu beribadah. Ekonomi cukup. Mun rahatan kada cukup, hati kada gelisah juga, tenang. Ini artinya kita direstui Allah demikian. Jangan hendak sedikit pun membuka usaha. Jangan hendak sedikit pun bersaham di situ di mana-mana. Ini sudah tenang, Allah sudah meridai, merestui kita duduk di situ. Idza wajada ma dzukir la yantakilu idal asbab illa bi amri syaikhihi aw bi isyaratin wadihah kata'azzuri ma dzukir. Bila sudah orang itu mendapatkan yang disebutkan tadi, kecukupannya mudah, dirinya tenang, mun kada berduit, kada ada tamak lawan ampun orang, waktu penuh dengan ibadah beisi, jangan berpindah kepada asbab, kepada usaha, kecuali perintah guru. Kecuali guru nyuruh yang berdagang itu guru. Atau ada isyarat yang nampak seperti uzur yang disebutkan, seperti kada bisa yang disebutkan itu. Dahulu pemasukan bagus, lancar, hati tenang, munnya kada berduit, waktu penuh dengan ibadah. Sekarang pina macet, macet, ngerancak mengirimi tiap bulan, kada lagi ngirimi, kada lagi mengirimi, kada berduit, ada gelisah, ada gelisah. Ini artinya isyarat bahwa Allah menyuruh kita buka usaha. Buka usaha. Ini diridai Tuhan nih berusaha nih. Kenapa? Karena jalan keuangan yang selama ini bagus, lancar, macet. Dan hati kenapa dulunya tenang, sekarang kada nyaman hati. Ya, itu artinya isyarat bahwa Allah menyuruh sudah berusaha. Atau kada kau menggunakan waktu beribadah, kiriman lancar, samuan bagus, cuma sekarang malas beribadah, melihat TV seharian ketujuh, kada kau beribadah, kada tahu buka-buka lagi hati hendak beribadah, membaca Quran, kayaknya turun ke warung duduk di warung betang harianan, ngopi di warung duduk. Dahulu padahal pak ibadah, sekarang hati terganti dengan demikian. Ini tanda Allah menyuruh dah berusaha aja supaya ada kesibukan, timbang melihat TV, endang nyembati orang di warung di gardu, baik berusaha. Au bi isyaratin wadihatin kata'azzuri ma dzukir. Jadi itulah sekilas tentang pengertian apa yang dikehendaki oleh Imam Ahmad ibni Athaillah. Iradatu kat tajrid ma'ikamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah, menghendakinya engkau akan tajrid padahal Allah menempatkan engkau pada asbab, maka itu adalah merupakan keinginan jahat yang tersembunyi. Dan menghendakinya engkau akan asbab padahal Allah menempatkan engkau di makam tajrid, itu berarti turun tingkat, turun daripada himmah yang tinggi.
Nah, jadi artinya kita supaya mengoreksi diri kita untuk bisa mengikuti petunjuk hikmah ini. Ilmu ini sama dengan senjata. Sama dengan senjata. Ilmu senjata macam-macam, senapang, pistol, karis, pedang, mandau apa. Ilmu kayak itu juga. Nah, jadi ilmu ini yaitu kita dapat ilmu, dapat pistol artinya. Pistol mau dipakai segenapa. Bisi pedang di rumah, bisi tumbak, bisi karis, hibak rumah wan senjata, memainakan gak ada bisa segenapa. Hibak rumah wan senjata. Ilmu itu bermanfaat di waktu kita berhadapan dengan masalah. Kita bicara sabar nyaman, mbah garing ketahuan sabar kada. Sabar di sakit, sabar musibah, sabar apa. Semua tahu kita hadis-hadisnya ini, fadilatnya ke surga. Mbah kita takana, nah itu nang ianya. Jadi hikmah ini adalah untuk kita jadikan petunjuk, jadikan jalan untuk diri kita. Apakah selama ini kita sudah duduk di tempat yang direstui Allah? Munnya kada, jangan bagana, pindah, cari tempat nang dimana Allah restu ridha kepada kita. Nah, selanjutnya al-hikmatus salisah, hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga daripada al-hikam al-ataiyah. Berkata al-Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, sawabiqul himam la takhriku aswaral aqdar. Sawabiqul himam la takhriku aswaral aqdar. Artinya keinginan yang cepat, himmah yang kencang tidak akan bisa menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keinginan kita, kuat dan kencangnya itu keinginan kita, kada akan bisa merubik atau menembus pagar-pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, sawabiqul himam itu bisa dimaksudkan dengan quwwatul azimah. Artinya kekuatan cita-cita. Nah, kekuatan keinginan yang ada di dalam hati kita. Kita ada mempunyai cita-cita, ada mempunyai keinginan. Keinginan kita itu ada lemah, ada kuat. Kalaunya lemah keinginan kita, habis hanya sampai keinginan itu. Kada tapi hendak juga. Hendak aja cuma kan tapi hendak. Nah, itu ngarannya keinginannya lemah. Nah, keinginan yang kuat disebut dengan quwwatul azimah. Keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat dalam diri kita itu menimbulkan beberapa perkara. Satu, al-kasbu, usaha. Nah, kita kapingin benar, hendak benar lawan sesuatu. Hendak benar kita jadi orang sugih. Hendak benar jadi orang alim. Hendak benar jadi orang saleh. Lalu dari keinginan kehendak yang kuat itu timbullah usaha. Nah, timbul usaha.
Bagi nang hendak sugih lalu inya bahimat usaha mencari rezeki. Bagi nang keinginan kuat hendak jadi orang alim, usaha bahimat mengaji ke situ kamari memperbanyak ilmu. Bagi orang yang punya keinginan kuat hendak jadi orang salih, macam-macam amalan diamalkannya. Quran, tahajud, salawat, macam-macam supaya jadi orang salih. Nah, itu ngarannya adalah usaha yang timbul dari keinginan yang kuat. Yang kedua, keinginan yang kuat di dalam diri kita itu bisa menimbulkan juga doa. Doa. Ini keinginan ini luar biasa di dalam hati menggebu-gebu. Akhirnya berdoa lawan Tuhan. Ya Allah, hamba hendak jadi kainina. Hamba hendak jadi orang ini nah. Hamba hendak jadi itu nah. Kenapa maka berdoa itu inya? Karena kada tahan lagi menyandang keinginan di dalam dadanya. Kada tahan lagi menyandang sampai meminta lawan Allah. Lalunya berdoa. Nah, yang ketiga, dari keinginan yang kuat itu timbul sesuatu yang disebut ngarannya tawajjuh. Nah, tawajjuh. Tawajjuh ini apabila dari orang salih ngarannya karamat, bila dari orang fasik ngarannya istidraj. Orang bahari batu. Nah, ini batu. Cuma karena keinginan yang kuat di dalam hatinya, batu itu ditawajjuhkannya menjadi emas, jadi emas batu itu. Jadi emas. Duit, daun itu diambilnya. Keinginannya yang kuat dalam hati supaya daun ini jadi duit, lalu tawajjuhnya luar biasa kepada itu, daun dibuka jadi duit. Amun ini orang salih ngarannya karamat, orang wali ini. Amun itu orang-orang fasik ngarannya istidraj, lanjuran. Orang dahulu mengambil handayang. Nah, handayang beteng ponyur. Atau ditawajjuhnya jadi buhaya. Jadi buhaya. Kenapa bisa jadi buaya? Maka handayang nyiur. Karena nang ini orang punya keinginan kuat di dalam hatinya supaya jadi buaya, lalu timbul tawajjuh yang kuat, nah jadi buaya. Nah, jadi 3 macam itu usaha tadi, doa atau tawajjuh itu berasal dari kekuatan cita-cita di dalam hati kita. Nah, kekuatan cita-cita di dalam hati kita yang menimbulkan usaha atau menimbulkan doa atau menimbulkan tawajjuh tadi, la yahsulu kullun minha idza aradal aqdar. Semuanya itu kada akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Bila mana berlawanan dengan takdir Allah. Cita-citanya kuat, hendak jadi orang sugih. Lalu inya berusaha, macam-macam buka usaha. Kalau takdirnya orang ini jadi miskin, usahanya selalu gagal. Kayak apa aja kuatnya keinginan kita, kayak apa aja usaha kita itu banyaknya, kada akan bisa menembus pagar takdir Allah. Kalau sudah kita ditakdirkan jadi orang miskin, kada kawa. Usaha apa aja dijalankan, kada mau cocok, kada mau berhasil. Siang malam buka usaha, macam-macam cabang usaha, kehendakan jadi orang sugih, kada kawa. Kalau kada didukung, diperintah
disesuaikan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu maksud tadi, sawabikul himam la takhriqu aswaral aqdar. Doa, cita-cita nang kuat di dalam hati, akhirnya berdoa, saling panjangan doa, tetangis berdoa. Tapi kalau takdir kada mendukung, doa kada akan jadi apa-apa. Doa kada akan diterima, doa kada akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Kita ditakdirakan sakit, semalaman kita berdoa supaya sehat, kan mau kabul doa, karena takdir sudah berdahulu. Belum kita berdoa sudah ada takdir kita sakit. Nah, jadi doa kita kayak apapun hebatnya, walaupun doa dari nabi, doa dari wali, ismul a'zam macam-macam dibaca, kada mau berhasil kalau itu sudah bertentangan dengan takdir Allah. Bagaimanapun hebatnya, kencangnya, kada akan bisa menembus pagar takdir Allah Ta'ala itu. Nah, tawajuh kayak itu juga. Tawajuh kayak apapun orang mentawajuhkan sesuatu, dia giling-giling batu berjam-jam kada jadi emas juga, padas tangan. Nah, kalau takdirnya kada ada. Nah, kalau nang takdirnya memang jadi, beberapa japa aja ditawajuhnya itu batu jadi emas. Jadi usaha, doa, tawajuh, la yahsulu kullun minha, tidaklah berhasil seluruhnya itu idza aradal aqdar, bila bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa usaha, doa, tawajuh tadi kada berhasil bila berlawanan dengan takdir? Li'annaha min jumlatil asbab. Karena itu usaha, doa, tawajuh itu termasuk bagian daripada asbab itu, bagian dari sebab. Wal asbab la tu'athir, asbab itu kada memberi bekas. Nah, asbab memang kada memberi bekas. Doa misal, kita berdoa kabul, pandirannya bana aja kabul tuh, kisahnya kabul, padahal memang takdir Tuhan. Memang takdir Tuhan. Kalau asbab itu kada memberi bekas napa-napa, doa kah, usaha kah, tawajuh kah, ngarannya gin sebab, dan sebab itu kada memberi bekas. Pas berdoa aja kabul, kadanya doanya takdir sudah berdahulu bertunggu. Takdir sudah berdahulu menunggui. Kalau kisahnya doa nang kabul, padahal kada. Doa itu bagian dari sebab. Wal asbab la tu'athiru, sebab itu kada memberi bekas. Kalau sebab itu kada memberi bekas, nang apa gunanya? Sebab itu kada memberi bekas, nang apa gunanya? Nah, dari satu sisi atau beberapa sisi, sebab itu bisa dicontohkan dengan khadam. Khadam, as-sabab khadamul aqdar. Sebab itu adalah merupakan pembantu takdir. Sebab itu pembantunya takdir. Nangaran pembantu apa kekuatannya ada? Pembantu musibati lambung, mun patuarannya kada mengijinakan kada kawa. Pembantu kada daya. Berangkat, bulik, angkat ini, angkat, turunakan ini, turun. Pembantu. Nah, as-sabab itu khadamul aqdar, khadamnya takdir. Dan nangaran khadam ini diupah. Bila baik diganjar pahala, bila jahat diganjar dosa. Nah, jadi itulah adanya sebab ini hanya untuk menimbulkan ganjaran. Kalau mempengaruhi, sebab kada ada sama sekali. Kada ada mempengaruhi apa-apa.
Cuma hanya maulah upah, maulah ganjaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Faman i'taqada annal asbab tu'athir fahuwa kafir. Siapa yang mengiktikadkan dalam hatinya bahwa asbab itu memberi bekas, maka dia kafir. Mengiktikadkan di dalam hati artinya meyakini bahwa sebab itu memberi bekas, maka dia kafir. Mbahku doakannya lo gila aja. Kehati-hatinya kah itu, makanya doa aku lo gila. Kayak doa itu menggilaakan inya sampai ke dalam hati inya meyakini bahwa gara-gara doa inya jadi gila. Nah ini kafir. Karena menganggap doa itu memberi bekas, padahal doa bagian daripada sebab. Wa man i'taqada annal asbab tu'assiru biquwwatin ja'alaha Allah biha fa huwa fasik. Barang siapa yang mengiktikadkan di dalam hati bahwa sebab itu memberi bekas dengan kekuatan yang dijadikan Allah padanya, maka dia orang fasik. Ujarnya sebab itu kadang memberi bekas. Cuma di dalam sebab itu ada kekuatan yang diandak Allah, akhirnya memberi bekas. Nah ini fasik. Contohnya lagi pisau itu kadang melukai jarinya. Tetapi karena di pisau itu ada kekuatan yang diletakkan Allah di situ, lalu pisau itu jadi melukai. Nah ini orang fasik ngarannya kalau i'tikad seperti itu. Wa man i'taqada annal asbab la tu'assiru wal mu'assiru huwallahu wahdah lakin mata wujidatil musabbabat fahuwa jahil. Dan siapa yang mengiktikadkan bahwa sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata. Tetapi apabila ada sebab maka ada musabbab, maka itu orang namanya jahil. Itu orang ngarannya jahil. Ujarnya sebab itu kadang memberi bekas. Nang memberi bekas itu Allah wahdah, Allah semata. Tetapi jaranya bila ada sebab ada musabbab. Nah ini orang jahil. Api itu kadang membakar. Nang membakar itu jaranya adalah Allah. Kalau api itu kadang memberi bekas, nang memberi bekas itu Allah. Tetapi jadi bila tagatuk api pasti luyuh. Nah itu orang jahil ngarannya. Ini orang jahil. Banyaknya orang yang dibakar api kada luyuh. Nabi Ibrahim contohnya. Karena api dalam api kada sing luyuhan kedinginan lagi sih. Nah ini menunjukkan bahwa ada sebab belum tentu ada musabbab. Wa man i'taqada annal asbab la tu'athir wal mu'athir wallahu wahdah wujudus sabab la yulazimu wujudal musabbab fahuwa muwahhid. Siapa yang mengiktikadkan di dalam hatinya bahwa sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata, adanya sebab belum tentu adanya musabbab, maka itulah orang yang bertauhid sebenarnya. Itulah orang yang bertauhid sebenarnya. Yang memberi bekas itu adalah Allah. Sebab kada memberi bekas. Oleh karena itu ada sebab belum tentu ada musabbab. Tagatuk api belum tentu luyuh, tagatuk pisau belum tentu luka, karena itu kada memberi bekas. Yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi termasuk di antara
sebab tadi adalah al-kasbu, usaha. Usaha itu sebab. Yang kedua doa, doa itu sebab. Yang ketiga tawajjuh, tawajjuh itu pun ngarannya sebab. Oleh karena itu banyak usaha kita nang kada berhasil, banyak doa kita nang kada terwujud, banyak tawajjuh orang-orang nang gagal. Kenapa? Karena bertentangan, kada didukung oleh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam masalah usaha tadi, manusia terbagi 4 golongan dalam usaha. Yang pertama, may yarar rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi. Ada orang yang melihat atau meyakini rezeki itu dari Allah dan dari usaha. Ini meyakini rezeki itu dari Allah dan dari usahanya. Gabungan dua itu datanglah rezeki. Bahwa musyrik, maka ini orang ngarannya musyrik, menyekutukan Allah. Bujurai rezeki daripada Allah, mau kada berusaha mana datang duit. Nah, itu orang musyrik itu kada boleh dietikatkan dalam hati. Tahu rezeki daripada Tuhan, mau kada buka toko mana datang duit. Dia orang tua rajin itu. Mudah menasihati anak kada tahu salah seorangnya, nasihat nang salah, anak dilajari syirik. May yara rizqa minallah ta'ala wa minal kasbi fahuwa musyrik. Yang kedua, may yara rizqa minallahi ta'ala wa la yadri ayyu'tihi amla fahuwa syakkun munafik. Orang yang melihat atau meyakini rezeki dari Allah, dia sudah tahu rezeki dari Allah, kada daripada yang lain. Rezeki dari Allah. Cuma inya kada tahu aku ini diberi Tuhan kah kada kah. Bujur aja rezeki dari Allah, cuma aku ini adakah jatah kada adakah. Nah, ini orang munafik ngarannya. Yang ketiga, may yara rizqa minallah wa la yuaddi haqqah aw ya'sillah li ajlil kasbi fahuwa fasik. Orang yang mengetikatkan bahwa rezeki itu semata-mata daripada Allah, tetapi dia kadang menunaikan hak hartanya, atau dia maksiat kepada Allah karena menjalankan usahanya, bahwa fasik, maka ini orang fasik ngarannya. Bujur ya, hatinya bulat, rezeki dari Allah bukan dari yang lain-lain, tapi usahanya ramak rampuk, haram ia jua, nang halal mau jua, usahanya berdusta mau jua, zakat memotong mau jua. Nah, ini orang fasik ngarannya. Yang keempat, may yara rizqa minallah wahdah wa akhraja haqqahu wa la ya'sillah li ajlil kasbi fahuwa mu'minun mukhlis. Orang yang mengetikatkan bahwa rizki dari Allah semata dan dia mengeluarkan haknya dan dia tidak maksiat kepada Allah karena usahanya, maka itulah orang mukmin yang mukhlis, yang murni ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengkhabarkan tentang iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ujar Nabi, iman itu adalah kamu beriman dengan Allah,
Allah mempunyai sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Nang nyaman kayak itu aja. Yang kedua, beriman dengan malaikat. Malaikat itu makhluk Allah nang suci, nang diciptakan Allah, jumlahnya hanya Allah nang tahu berapa. Kita hanya wajib tahu 10. Wa kutubihi, wajib beriman dengan kitab-kitab Allah. Kitab yang diutus ke dunia banyak, cuma kita wajib tahu 4. Wa rusuluhi, dan rasul-rasul Allah, kita wajib beriman. Rasul Allah banyak, cuma kita nang wajib tahu 25 orang. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari kiamat. Wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman dengan takdir. Khairihi wa syarrihi, baik takdir itu takdir kebaikan atau takdir yang jahat. Kita wajib beriman bahwa semuanya itu adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh para ulama dijelaskan bahwa kita beriman dengan takdir itu mengandung 4 hal. Kita beriman dengan takdir Allah, beriman dengan takdir, percaya dengan takdir, itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, yajibu alaika an tu'mina anna wuqu'al asya tabaqan li ilmillahil azali biha. Wajib atas engkau bahwa engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmu Allah yang azali. Apakah nang kejadian nih, baik diri kita, baik orang lain, baik alam semesta, apapun kejadian ini itu sesuai dengan apa yang diketahui Allah, sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah pada masa azali. Sedikit pun kadada sesuatu yang kada sepengetahuan Allah. Wajib engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmunya Allah. Nah, yang kedua, yajibu alaika an tu'mina annahu ta'ala khalaqa af'alal ibad kullaha min khairin wa syarrin wa iman wa kufrin. Wajib atas engkau beriman bahwa Allah Ta'ala itulah yang menciptakan perbuatan hamba seluruhnya, baik jahat, iman dan kafir. Iman, kafir, baik, jahat, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, kita wajib di dalam hati mengetikatkan itu. Innallaha khalaqal khaira wasyarr, Allah menciptakan kebaikan dan kejahatan. Tuba liman khuliqa lil khair, untung orang yang diciptakan Allah untuk kebaikan. Allah ada maulah surga, Allah ada maulah neraka. Kedua-duanya ulahan Tuhan. Allah menciptakan manusia, ada yang diciptanya untuk menghuni surga, ada yang dicipta untuk menghuni neraka. Ujar Nabi, tuba liman khuliqa lil khair, beruntung orang yang diciptakan untuk kebaikan. Sembahyang mudah, beribadat mudah, menuntut ilmu lancar, nang haram-haram mudah menjauhi. Ini tuba, beruntung orang seperti ini, karena diciptakan Tuhan untuk kebaikan. Yang ketiga, yajibu alaika an tu'mina, wajib engkau beriman annama qaddarahullah fi azalihi la budda min wuqu'ihi wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuqu'uhu. Wajib engkau beriman bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan Allah mustahil terjadi.
Itu yang ketiga, yang wajib kita percayai, kita i'tikadkan di dalam hati kita, bahwa apa yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi. Apa yang ditakdirkan Allah itu ampun kita. Apa yang ditakdirkan Allah itu jatah kita. Mau kada mau pasti mendatangi kita. Mun kita kada hendak mendatangi, inyan datangi. Inyan datangi. Ada orang fakir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi Nabi kurma. Nah kurma je Nabi, ini ampun ikam. Kurma ni je Nabi. Jaka ikam kata datang je Nabi, kurmanya datangi ikam ke rumah. Jaka ikam je Nabi kata datang ke sini, kurmanya nang datang ke rumah ikam karena ini ampun ikam kurma ni. Sesuatu yang ditakdirkan Tuhan itu bukan ampun kita. Nangapa? Karena bukan ampun kita, jatah kita mustahil jadi milik kita. Mustahil jadi milik kita. Mesti beambung kita hendak minta, kada kawa. Amun itu kada ampun kita. Iya nang tadi kita berusaha, kita berdoa, amun nang diminta ini kada ampun kita kayak apa? Pemintaan ampun kita belum minta diberi Tuhan. Nang sulit ini kita minta nang kada ampun kita, lalu kada kabul doa itu. Jadi wajib kita beriman annama qaddarahullah bi azalihi, sesuatu yang Allah takdirkan pada azalnya la budda mi wuqu'ihi, tidak boleh tidak atau pasti terjadi. Wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuquhu, dan sesuatu yang tidak Allah takdirkan mustahil terjadi. Rasulullah SAW menasihati kita, khususnya sidin menasihati orang-orang yang tamak, orang-orang yang di dalam hatinya menggebu-gebu mengepung dunia. Ujar Nabi, ajmilu fit talab. Ujar Nabi, ajmilu fit talab artinya apa? Elok-eloklah mencari rezeki itu. Baik-baik mencari rezeki itu. Kenapa sebabnya? Karena ampun ikam tuh pasti tak ikam juga. Amun tuh memang ampun ikam, tak ikam juga datangnya. Amunnya kada betah dapat. Karena tuh kada ampun ikam. Jadi bercari bujur-bujur nang halal, aturan Allah ke ini, aturan agama ke, turuti itu. Nah, turuti itu. Karena kalau itu memang ampun ikam, pasti sampai kepada engkau. Doa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Ini doa yang sangat pendek tetapi mantap. Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Artinya apa? Ya Allah, palingkan hatiku. Jangan menoleh artinya. Ya Allah, palingkan hatiku. Jangan menoleh, jangan menghendaki, jangan mengingini. Ma sarabtahu anni, sesuatu yang memang bukan jatahku. Jadi amun itu tuh kada ada jatah seorang, jangan ada hendak hati ini. Nang kali ini hendak pas kada ada jatahnya kalau sakit hati. Nah, hendak lawan itu bukan jatah kita. Nah, jadi Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Ya Allah, palingkanlah hatiku dari sesuatu yang telah kamu palingkan dia daripadaku. Nah, yang keempat, kewajiban kita terhadap iman tadi, yajibu alaika ridha bima qaddarahullah wa muqabalatuhu bima huwa matlub. Wajib atas engkau ridha dengan yang ditakdirkan Allah dan membetulinya, menyikapinya dengan sesuatu yang dituntut. Karena kita setiap hari ini selalu dihujani oleh takdir.
kada henti-hentinya. Sedetik pun kada lepas daripada takdir. Dan takdir yang kita terima dari Allah ini kada lepas daripada empat macam. Yang pertama nikmat. Adalah kita nang lepas daripada nikmat hari-hari. Orang dalam penjara itu kan ada nikmatnya. Nikmat. Yang kedua bala. Setiap hari kita pasti menerima bala. Yang ketiga taat. Taat kepada Allah. Yang keempat maksiat. Nah, ini takdir Allah yang selalu datang kepada kita. Kita ditakdirkan dapat nikmat, ditakdirkan dapat bala, ditakdirkan kawa melakukan taat, ditakdirkan melakukan maksiat. Nah, kita wajib ridha dan menyikapinya dengan sesuatu yang dituntut. Kita hari ini dapat nikmat dari Allah. Karena takdirnya demikian, kita wajib ridha. Membetulinya adalah syukur. Jadi setiap hari kita kada-kawa kada bersyukur. Setiap hari kada-kawa kada bersyukur. Karena itu yang dituntut Allah kepada kita, membetuli nikmat yang diterima. Takdir nikmat ini selalu ada kepada kita. Jadi syukur. Yang kedua bala. Bala itu selalu ada. Wajib kita ridha dengan bala itu. Dan menyikapinya bisabri alaih, dengan sabar atasnya. Nah, jadi sabar ini wajib juga setiap hari kita lakukan. Yang ketiga taat. Kita melakukan taat, kita ridha. Ditakdirkan Allah melakukan taat. Dan kita wajib zikrul minnah. Kita wajib mengingat jasa Allah, nikmat Allah, pemberian Allah, pertolongan Allah kepada kita. Jadi kita berbuat taat itu yang kita ingat apa? Taufik Allah. Karena taufik Allah kita mampu berbuat taat ini. Nah, kita berbuat taat, ada zikrul minnah, mengingat itu, ingat bahwa kita ini mampu berbuat taat ini karena ditolong Allah, dibantu Allah, diberi taufik oleh Allah. Yang keempat maksiat. Nah, kita ditakdirkan hari ini maksiat, kita ridha dengan takdir itu. Ridha dengan takdir maksiat. Nah, menyikapinya dengan kembali dan tobat kepada Allah pauran bersegera. Nah, jadi 4 hal itu termasuk dalam kandungan antu'mina, bahwa kamu beriman bil qadar, dengan takdir khairihi wa syarrihi tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Kalau kita beriman dengan takdir, iman kita dengan takdir ini asalkan bujur-bujur akan membuahkan banyak manfaat, membuahkan banyak buahnya. Oleh para ulama disebutkan samaratul iman bil qadar, buah iman dengan takdir itu pertama al-itminan, tenang. Tenang, hidup tenang. Artinya kada gelisah, apalagi stres. Orang stres, orang kebanyakan pikiran tuh orang kada beriman dengan takdir. Samuan asa seorang mengurusinya, samuan asa seorang menanggungnya, akhirnya stres. Padahal jakanya beriman dengan qadar ini, beriman dengan takdir ini, hidupnya akan itminan, tenang. Yang kedua, at-tawakkul. Orang yang beriman dengan takdir
hidupnya penuh dengan tawakal kepada Allah. Yang ketiga, ada mutaubih li khalqillah, kada mau mencela, kada mau meniwas lawan makhluk Allah. Anas bin Malik berkata, aku 10 tahun berkhadam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun berkhadam, kada pernah Nabi itu meniwas aku. Kan apa ikam ka ini? Maka aku suruh jangan. Nah, kada mau Nabi ka itu. Kada pernah Nabi berkata, kan apa ikam ka itu? Maka aku tangati. Nah, kalau kita beriman dengan takdir, kada ada istilah meniwas, menyalahkan makhluk Allah. Dan yang keempat, buah kita iman dengan takdir adalah ighlaqu babis syaitan bi'in walau, mengunci, menutup pintu syaitan. Syaitan ini suka mewaswisi hati kita dengan jikalau, andai kata, umpama. Nah, itu pintu syaitan. Ikam pang jalan situ, jaka ikam jalan sana, apa lain tuh kisahnya. Nah, ikam jalan sini sunyi, banyak nang jahat. Makanya ikam kerampukan tuh. Ikam jalan sini, jaka ikam jalan sebuting sana, nah gak ada apa-apa situ. Nah, itu jaka. Ini orang yang kada beriman dengan takdir. Kalau kita percaya dengan takdir, pintu itu tertutup. Nabi pun melarang, Nabi jangan diucapkan lau-lau atau jikalau itu, karena itu membuka ruang bagi syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ahadihim mithla Uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Jikalau bahwa bagi salah seorang mereka itu seperti gunung Uhud emas, bisi gunung Uhud tapi emas, disumbangkannya emas itu, Allah kada akan menerima sumbangannya itu sebelum dia beriman dengan takdir. Jadi beriman dengan takdir. Nah, kesimpulan daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ketiga ini, sawabiqul himam, bahwasanya himmah yang cepat atau kuatnya cita-cita seseorang, la takhriqu aswaral aqdar, tidak akan bisa merubik takdir. Bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun doa kita, bagaimanapun tawajuh kita, kada akan bisa berhasil kalau itu bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti beliau ini menghimbau kita untuk menjauhi sebab. Bukan berarti demikian. Tetapi yang ingin beliau tekankan adalah bahwa mengembalikan sesuatu itu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita berusaha, silahkan kita berdoa, silahkan kita tawajuh, tapi ujungnya kita mesti ingat bahwa semua itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian hikmah yang keempat,